Daun monokotil, tulang daun sejajar melengkung seperti pita, sedangkan daun dikotil, tulang daun menyirip dan menjari. Fungsi daun ialah tempat fotosintetis, alat reproduksi vegetatif, dan alat transpirasi dan evaporasi. Ini adalah gambar dari dikotil. Nah, di bagian atas itu tersusun jaringan yang berbentuk balok dan rapat. Ini disebut epidermis. Fungsinya sebagai pelindung. Nah, biasanya ada modifikasi dari epidermis bagian atas atau bagian bawah daun. Nah, bisa membentuk trikoma. Trikoma itu adalah rambut-rambut halus. Kemudian bisa membentuk spina atau duri, atau bisa juga pada rumput-rumputan membentuk sel kipas. Biasanya pada umumnya jaringan epidermis tersusun dari satu lapisan saja. Pada beberapa daun dilindungi oleh kutikula, beberapa pada bagian atas epidermis. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Di bagian bawahnya disebut mesofil. Itu terdiri dari jaringan palisade atau tiang. Kemudian yang kedua ada spons atau bunga karang. Epidermis bagian bawah biasanya banyak mengandung stomata. Meskipun stomata ini ada juga terletak bagian atas epidermis. Yang jelas terdapat di bagian epidermis. Nah, umumnya di bagian bawah epidermis. Si stomata ini diapit oleh sel penjaga. Sel penjaga ini bisa membuka dan menutup, nanti banyak dipengaruhi beberapa faktor, bisa suhu, hormon, atau proses difusi dan meiosis. Bagian ketiga ada pembuluh angkut, terdiri dari xilem dan floem. Kalau untuk xilem biasanya terletak di bagian atas atau dekat dengan permukaan atas daun, sedangkan sebuah floem biasanya lebih dekat ke bagian permukaan bawah daun. Di atas pembuluh angkut ada jaringan penyokong atau disebut dengan kolenkim. Itulah bagian-bagian dari struktur anatomi. Yang kedua adalah daun monokotil. Sebenarnya daun monokotil strukturnya tidak jauh berbeda dengan daun dikotil. Di bagian atasnya ada epidermis, tetapi perbedaannya di bagian mesofil. Kalau di bagian dikotil biasanya memiliki palisade, sedangkan kalau di mesofil ini tidak memiliki palisade. Jadi langsung saja ke spons atau bunga karang. Kemudian di bagian bawahnya ada epidermis bagian bawah dan memiliki stomata. Dan susunan dari pembuluh angkutnya berbentuk seperti ini. Sel yang berukuran besar ini disebut dengan xilem. Kalau yang berukuran kecil biasanya floem. Nah, itulah perbandingan gambar daun dikotil dengan monokotil. Kalau dilihat berdasarkan morfologinya, daun lengkap itu terdiri dari 3 bagian pertama. Ada yang disebut dengan upih daun. Daun ini atau yang menempel dengan batang, tetapi tidak semua daun memiliki upih daun, tapi kalau daun yang lengkap memiliki upih daun. Kemudian ada tangkai daun, dan yang terakhir ada helaian daun. Itulah macam-macam daun dilihat dari morfologinya atau komponen penyusun daun. Selain itu berdasarkan jumlahnya ada yang disebut daun tunggal, daun majemuk, dan daun ganda. Nah, itulah pembahasan dari daun monokotil dan dikotil.